yang kita lihat bersama di depan, pembelajaran berdiferensiasi. Masa dari pembelajaran berdiferensiasi ini tidak asing lagi di telinga kita bersama. Apalagi kelas 7 ini sudah mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran yang berbeda-beda. Apa maksudnya pembelajaran yang berbeda, Bapak dan Ibu? Metode yang kita gunakan, proses yang kita gunakan. Kenapa berbeda? Karena anak kita juga berbeda. Nah, ini pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Walaupun tadi dikatakan berbeda-beda, tapi tetap proses pembelajarannya itu masuk akal. Tidak mungkin 32 anak kita itu sudah pasti mereka berbeda, dan 32 pula proses yang harus kita lakukan. Bukan, tapi kita kelompok-kelompokkan berdasarkan diferensiasinya nanti. Apa saja diferensiasi itu? Ada 3, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Ini Bapak dan Ibu, sebelum kita melaksanakan proses atau merancang proses, ada kebutuhan anak yang perlu kita perhatikan. Karena pada ujungnya proses pembelajaran kita ini nanti adalah untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak kita. Karena anak kita tadi di frame katanya berbeda bangsa kitanya, tentunya prosesnya juga berbeda. Dari mana kita mengolahnya? Tentu dari kebutuhan anak kita yang juga berbeda. Kita lihat perbedaan itu bisa kita lihat dari yang pertama, kesiapan belajarnya bagian atas kanan. Maksudnya ini apa, Bapak dan Ibu? Kita semua tahu, kita paham sekali bahwa anak kita ketika masuk belajar dengan kita itu tidak semua kesiapan belajarnya sama. Ada yang kesiapan belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, ini pasti kita temukan dalam setiap kelas dan setiap level. Kemudian kita juga memetakan anak dari segi profil belajar. Ini di awal pembelajaran, awal tahun sudah dipetakan oleh guru BK. Dari profil belajar adalah kita membentuk kelompok-kelompok anak berdasarkan gaya belajarnya mungkin. Kemudian minat belajar siswa, minat dan bakat belajar siswa kita juga berbeda-beda. Seperti kita ketahui juga ada anak kita yang berbakat di bidang seni. Bagaimanapun kita memulai pembelajaran dengan cara berseni, walaupun pembelajaran itu matematik dulu, Pak RT, bisa kita kelola dengan seni. Dan IPA juga bisa kita kelola dengan seni dan enggak. Nah, ini dia Bapak Ibu yang ketiga yang kami katakan tadi, perbedaan anak kita dikelompokkan. Ada nanti pembelajaran yang kita olah berdasarkan perbedaan konten, perbedaan proses, dan perbedaan produk. Konten seperti yang kita ketahui itu materi Bapak Ibu. Jadi kita itu pembelajaran berdasarkan perbedaan materi. Saya bilang hai, jawabnya hello. Hai. Hello. Awal untuk konten. Nah, konten tadi kan materi. Nah, yang kita berikan pada tes awal atau kita kenal dengan dulunya dinamakan tes diagnostik. Nah, kita rancang dulu soal-soal yang terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, biasanya ini pada awal materi kita lakukan. Nah, dari situ nanti akan terlihat Bapak dan Ibu mana anak kita dengan kategori kesiapan belajarnya tinggi dan kesiapan belajarnya sedang, itu juga kesiapan belajarnya rendah. Nah, dari ini nanti kita bisa mengelompokkan anak yang kekuatan belajarnya tinggi, kita kelompokkan satu kelompok, yang sedang satu kelompok, dan yang rendah satu kelompok. Nah, bagaimana dengan konten pembelajarannya? Tentunya tidak sama antara anak tinggi, sedang, dan rendah. Kita sesuaikan kontennya.
Konten buat anak yang tinggi atau materi buat anak yang kesiapan belajarnya tinggi tentu tinggi 2. Kemudian yang sedang tentu kualitas kesulitan kontennya juga sedang, itu juga dengan yang rendah. Nah, setelah kita kelompokkan, kita suruh mereka berdiskusi. Nah, prosesnya tetap sama kita lakukan pada itu. Kita ke proses. Nah, proses ini bagaimana kita mengolah pembelajaran? Ya, seperti tadi, mungkin ada anak-anak kita yang mempunyai kemampuan tinggi, kita jadikan dia tutor teman sebaya. Nah, itu juga sudah melakukan diferensiasi proses. Kemudian ketika kita membagi kelompok untuk belajar di rumah, kita kelompokkan mereka berdasarkan tempat tinggal mereka. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah melakukan itu juga kan? Iya Bapak dan Ibu? Iya. Kemudian kita lanjut ke yang merah, diferensiasi produk. Hasilnya berbeda sesuai dengan minat dan bakat anak tadi. Misal, maaf kami mengambil 5 mapel bahasa Indonesia, nanti silakan Bapak analogikan ke mapel Bapak dan Ibu. Tulis teks deskripsi. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Seharusnya kan itu menulis ya Bapak dan Ibu. Tapi kita lihat lagi dengan potensi anak, kita akan mengolah pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Bagi anak kita yang mempunyai IT tinggi, silakan mereka menggunakan IT seperti membuat video, mendeskripsikan suatu objek dengan video. Kalau mereka lebih kepada menulisnya, silakan mereka menulis teks deskripsi dengan teksnya. Kalau mereka lebih senang bercerita, silakan mereka ceritakan. Nah, berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Atau mungkin Bu, mereka anak kita sedang membuat poster, boleh mereka deskripsikan teks deskripsi tersebut dengan poster. Nah, bagaimana dengan nilai? Tentu nilai tergantung kepada teks-teks yang mereka buat tersebut, tidak kita samakan. Nah, di sini mungkin kita agak sedikit sulit. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Cukup? Alhamdulillah sudah mengerti. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.